kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya di sini akan menyampaikan inovasi saya yang saya buat, yaitu pesan rahasia. Kenapa saya namakan pesan rahasia? Karena ini adalah permainan persandian pada siswa SMA, tepatnya kelas 11. Mungkin Bapak Ibu yang dari SMA, SMK paham materi matriks. Nah, dalam materi matriks ini saya menggunakan persandian kepada mereka. Mungkin bisa bermanfaat bagi mereka ketika sekolah jurusan intelijen atau apa gitu, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa digunakan untuk pengkodean mereka agar tidak tahu dengan orang lain. Mungkin mereka yang jadi polisi mau menyampaikan ke temannya kalau di sekitar area keramaian di saat polisi itu berada ada teroris atau apa. Nah, untuk menyampaikannya kan tidak mungkin harus disampaikan ada teroris gitu. Kan malah akan bahaya itu, malah akan diledakkan bomnya mungkin. Nah, makanya mungkin bisa digunakan pesan rahasianya. Untuk pesan rahasianya dalam permainan ini saya membuat pada suatu sandi. Jadi sandi yang saya buat ini sandi yang disepakati oleh teman-teman dalam satu kelas. Jadi satu kelas mereka membuat sandi yang kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3, dan seterusnya sampai Z sama dengan 26. Jadi ketika mereka mau menulis kata A diganti dengan 1. Ya, tetapi belum disandikan. Nah, untuk menyandikannya caranya adalah pertama saya contohkan di situ kalau ada kata kamu berarti K itu 11, A itu 1, M itu 13 dan U itu 21. Kemudian saya ubah ke dalam bentuk matriks. Jadinya matriks kode asli. Nah, dari matriks kode asli itu di dalam pembelajaran, saya mengajak kepada anak-anak ketika ini jadikan kode rahasia, maka setiap siswa atau mungkin bentuk kelompok, dalam satu kelompok itu menyepakati kira-kira membuat kode rahasia apa. Kode ya rahasia yang sekiranya kelompok yang lain tidak tahu kodenya. Mungkin saya contohkan itu 1, 2 sama 1, 3 yang saya sebutnya dengan encoder. Kemudian ini dikalikan, perkalian matriknya didapatkan 3743 5064. Nah, kode itulah yang nantinya bisa dibuat kode pada anak-anak. Jadi dalam pembelajaran mungkin bisa kode itu dituliskan di kertas tanpa siswa menuliskan katanya atau nama aslinya atau menyampaikan kelompoknya, hanya menyampaikan kodenya. Ditulis di kertas, kemudian dibagikan dengan teman-temannya yang lain, dibagikan secara acak, mungkin oleh gurunya agar tidak kembali soalnya sendiri yang dikerjakan. Nah, kemudian ketika sudah diacak, nah untuk menyelesaikan, misalkan siswa tersebut dapat soal dari teman kelompoknya, untuk mengetahui kira-kira teman dalam kelompoknya itu mau membuat apa, membuat tulisan apa. Otomatis kalau tadi membuat kodenya perkalian matriks, kalau mengembalikan ke kata aslinya menggunakan inverse matrix. Nah, setelah di-inverse matrikan didapatkan kode aslinya. Jadi siswa tersebut bisa mengetahui apa yang ditulis oleh teman dalam satu kelompoknya itu. Kira-kira apa yang diinginkan? Kata kamu kah, kata saya kah, atau kata yang lainnya. Nah, begitu untuk pengkodannya. Mungkin kalau di sini ada yang Bapak Ibu guru SD juga bisa diaplikasikan melalui kodenya bukan menggunakan kode matriks, melainkan kode angka biasa, sehingga bisa dibuat perkalian. Nah, lawan dari perkalian otomatis pembagian. Oh, iya, nah, itu juga mungkin bisa dikembangkan untuk tingkat SD. Kalau di tingkat SMA mungkin materinya matriks yang cocok. Ya, mungkin dalam pembuatan ini saya juga menyampaikannya dalam
video. Jadi saya membuat video, bagaimana cara membuat ini. Kemudian video itu saya share di YouTube untuk mengantisipasi karena memang di sekolah kami ada yang masuk luring, ada yang daring. Nah, biar yang daring itu tidak kalah materinya, maka saya upload di YouTube-nya untuk pembelajaran mereka menggunakan classroom yang ada di kelas. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan dari materi saya tentang pesan rahasia. Jadi pesan rahasianya tadi yang dibuat oleh kelompok. Jadi bisa jadi mereka membuat pesan yang berbeda dengan kelompoknya yang lain. Tapi bergantung rahasia yang mereka buat. Iya. Ya, begitu. Terima kasih. Luar biasa Pak Agung. Boleh tepuk tangan untuk apa ini tadi Tepan namanya Pak? Pesan rahasia. Pesan rahasia untuk teman akrabku. Tepuk tangan untuk Pak Agung. Ya sampai lupa ini. Ingatnya matriksnya Pak. Matriksnya. Ya karena tadi SMA materinya matriks ya. Tadi udah betul. Dikasih ide sama Pak Agung. Kalau untuk di SD bisa jadi nanti dipakainya itu untuk penjumlahan pengurangan mungkin, perkalian pembagian gitu ya Pak ya. Pembagian. Betul. Ini bisa nih untuk pesan rahasianya begitu. Ngomong-ngomong ini tampilannya di apa namanya itu dibuatnya itu di mana Pak? Pakai apa? Pakai aplikasi apa bikin tampilan kayak gini? Kalau tampilan videonya ini saya buat pakai aplikasi Filmora. Ya, Filmora X video yang saya upload di YouTube-nya itu. Begitu. Kemudian kalau yang visualnya itu desain gambarnya? Ya, visualnya ini saya masukkannya ke Canva. Online. Ya, Canva online. Iya. Kemudian kalau yang videonya itu yang tampilan-tampilan angkanya kan Filmora tidak bisa itu. Ya, jadi saya pakai di Microsoft PowerPoint yang 2016 ke atas itu kan bisa di save ke video ya Pak. Nah kalau sudah jadi video baru saya masukkan ke aplikasi Filmoranya. Iya luar biasa nih. Tadi pakai Canva juga ternyata. Nah memang kalau Canva itu meskipun kita nggak bisa desain gampang ya Pak ya. Iya. Tinggal klik aja cari template itu udah banyak sekali di sana. Iya, aplikasi sejuta umat. Iya betul, sejuta umat. Apalagi guru-guru pas zaman-zamannya membuat video pembelajaran kan butuh untuk background ya Pak ya. Nah, untuk background video pembelajarannya bisa pakai Canva. Ya. Baik, silakan saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, tidak hanya dari MGMP SMA atau SD SMP-nya juga boleh. Silakan bagi yang mau bertanya. Barangkali tadi ada yang belum sempat mengunjungi standnya Pak Agung ya, jadi silakan bisa bertanya ke sini. Silakan Bapak Ibu. Ada? Atau masih berpikir gimana cara membuatnya gitu? Ya, mungkin karena materinya sangat ringan itu. Materinya sangat ringan. Iya, berarti tapi saya membuat idenya itu agar paling enggak semua siswa itu mau dan mampu untuk mengerjakan. Iya betul. Jadi mereka yang tidak bisa karena dapat soal dari teman kelompoknya, akhirnya tertantang dianya. Wah kalau saya tidak nyoba, saya tidak tahu ini kira-kira kata apa yang mau dibuat. Makanya otomatis dia akan mencobanya juga. Begitu. Ini cocok untuk ini ya Pak? Cocok untuk yang latihan setelah diberikan materi tentang matriksnya, latihannya bisa seperti ini ya? Betul, makanya termasuk dalam game ini. Dalam gamesnya ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Enggak usah malu-malu Bapak Ibu, mumpung masih ada di sini kan. Mumpung Pak Agungnya ada di sini. Nanti mah jauh ya Pak di Jawa Timur ya? Ya. Nah, kebetulan sekolah saya Lumajang, tapi rumah Jombang. Rumah Jombang. Ya, tempatnya Gus Dur. Oh iya, bagus di sana ya. Ya, dekat dengan situ. Oh iya. Siap, silakan Pak, Bu. Atau sudah cukup? Oh boleh, silakan Ibu, Mbak dibantu mic-nya. Silakan Ibu sambil berdiri katanya. Yang lain pada duduk suruh berdiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari SMK Pembangunan Karangmojo. Pertama kali saya mendengar apa yang diciptakan tadi, itu sebenarnya saya mikirnya, oh ini bagus. Jadi untuk menanamkan konsep perkalian matriks seperti itu. Benar. Tetapi di sini kalau dilihat ini sudah penerapannya kayak gitu. Jadi untuk permainan setelah siswa mendapatkan konsepnya. Iya, benar-benar permainan.
Di tempat kami itu kan masih PJJ nggih, Bapak. Iya, Masih benar, PJJ, belum tatap muka. Jadi untuk Sama. menanamkan konsep perkalian matrik itu yang masih susah, masih sulit gitu. Tuh, jadi untuk sebenarnya yang kami harapkan tadi itu ada penanaman konsep perkalian matrik. Tapi setelah melihat dari apa yang disampaikan itu ternyata permainannya setelah mendapatkan materi konsepnya gitu. Mungkin Bapak punya konsep yang sebelum ini atau bisa diterapkan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani. Gimana tuh Pak? Jadi cara cara memperkenalkan konsepnya dulu nih sebelum menggunakan aplikasi ini. Ya, terima kasih Bu Yani. Karena memang di sekolah kami itu yang ganjil luring, yang genap daring. Ya, jadi sambil kita memberikan pelajaran, pekan berikutnya kita bisa memberikan game kepada anak-anak. Makanya saya membuatnya ini sebagai permainan kepada anak-anak. Tapi kalau daring semua, memang sama Bapak Ibu. Saya juga merasa berat itu menyampaikan materi kepada anak-anak. Jadi kalau permainan ini memang saya merancangnya setelah mereka mendapatkan pembelajaran, tetapi kurang maksimal. Nah, untuk memaksimalkan menggunakan permainan ini, persandian. Begitu, memang ranah saya ini setelah mereka mendapatkan pembelajaran. Tapi kalau mungkin untuk saran-saran, karena kita mungkin mirip sama, apalagi tahun kemarin, setahun lebih sama-sama kita tidak mengajar siswa secara tatap muka langsung. Memang sangat susah, tapi saya yang tahun-tahun terdahulu, saya mencoba untuk mengawali membuat video, saya mengajar. Jadi videonya itu sederhana, saya waktu itu PowerPoint, saya gerakan di laptop itu menggunakan Facetune, ya. Di Facetune itu kan ada suara sama gerakannya PowerPoint atau rekam layarnya. Nah, di rekam layarnya itu saya menyampaikan bagaimana ini berproses. Jadi PowerPoint sama mirip keluar satu persatu itu. Dari PowerPoint itu saya kasih penyampaian apa tentang perkalian sama inverse matrix, karena memang yang susah dalam matrik itu perkalian sama inverse. Kalau penjumlahan pengurangan mungkin mereka sudah lancar ya, tanpa harus mudah ya Pak. Tanpa harus seorang guru mereka melihat materinya sudah ya, bisa kalau penjumlahan. Kalau perkalian sama inverse memang harus dikalikan dengan saklar yang sama. Jadi memang kesusahannya itu. Jadi kalau daring semua mungkin anak-anak pengen dengar suara kita atau mungkin bahkan wajah kita, ya kita buat video Ibu. Itu jauh lebih baik. Bisa tersampaikan kepada anak-anak. Atau ikut Bu Evi ini kayaknya YouTuber banget ini. Iya, video pembelajarannya banyak. Loh, kok Bapak tahu? Ya, saya kan subscribe-nya Ibu. Terima kasih Bapak. Itu mungkin menurut saya solusinya kita membuat video pembelajaran. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Betul. Ya Pak, itu membantu sekali memang Pak. Kalau sederhananya kita rekam layar sambil pakai writing pad itu ya Pak ya. Tulis di PowerPoint-nya itu kan bisa sambil ditunjukin gitu ya Pak ya. Ya, gerakannya. Gitu. Jadi memang itu cukup efektif mungkin, dan lebih efektif lagi kalau kitanya memang rekaman suara sama video kitanya ada ya Pak ya, sambil diterangkan lagi ke anak-anak begitu. Ya memang kita masih masih cari cara yang efektif mungkin ya Pak ya, untuk membelajarkan matematika secara daring itu gimana gitu. Nah bener. Betul, karena ini pertama kalinya dalam sejarah, belum pernah terjadi kan kita ya. Iya, saya sampai bilang ke anak-anak kalau dapat ijazah ada logo coronanya nak. Sampai logo gitu. Corona. Iya. Karena kan yang kita rasakan semuanya Bapak Ibu, kalau ngajar matematika di kelas aja itu kan anak-anak masih banyak yang loading ya Pak ya. Iya. Kita perasaan saya tuh udah ngejelasinnya dengan semangat 45 dengan udah jelas banget. Tapi ngerti anak-anak? Enggak Bu. Aduh ini gimana lagi caranya untuk ngerti? Gimana perasaan kita itu kalau mendengarkan seperti itu? Betul. Apalagi harus daring gitu. Apalagi daring. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu juga di sini sebenarnya sudah berinovasi ya Pak. Nah, benar, selama masa pandemi itu karena menemukan mengerjakan sesuatu hal yang belum pernah terjadi baru gitu untuk cara ngajarnya begitu.
Ya, terima kasih Bu Yani. Yang lainnya Ya. ada lagi? Satu lagi mungkin? Saya beri kesempatan, kalau tidak ada mungkin dicukupkan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, silakan Pak Agung untuk menyampaikan motivasi terakhir mungkin untuk Bapak Ibu guru di sini sebagai penutup. Ya, terima kasih. Kalau motivasi mungkin sama-sama, kita masih muda. Yang penting saya memberikan semangat, mudah-mudahan kita semua selalu bersemangat untuk mendidik siswa. Meskipun dalam kondisi daring yang kurang maksimal kita mendidik siswa, mudah-mudahan kita selalu bisa bersabar dan selalu memberikan manfaat serta bisa berinovasi dalam pembelajaran meskipun tidak di kelas. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.